Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Juliana, NIM 1930604039 dari Mazawa 3. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pajak penghasilan secara umum. Berikut pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun. Pajak penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Berikut objek pajak penghasilan. Hal ini menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut bukan objek pajak penghasilan. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh beban amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketiga, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berikut yang menjadi subjek pajak. 1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi. 2. Badan terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD. 3. BUT atau bentuk usaha tetap. Berikut subjek pajak dapat dibedakan menjadi 1. Subjek pajak dalam negeri. 1. Subjek pajak orang pribadi atau OP yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. OP yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. A. Subjek pajak orang pribadi OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 1. Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kedua, dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang B. Subjek pajak badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Berikut perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. 1. WP/DN dikenai pajak atas penghasilan tidak baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan BP/LN dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
Yang kedua, WPDN dikenal pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WPLN dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan. Yang ketiga, WPDN wajib menyampaikan SPT tahun PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutama dalam suatu tahun pajak, sedangkan WPLN tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Berikut yang tidak termasuk subjek pajak. 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Pejabat-pejabat perwakilan di diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan dari negara asing yang diperbentukkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia, tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, berikut pengurangan penghasilan atau biaya. Beban-beban yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto bagi WPDN dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan. 1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah. Kedua, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.